Selamat malam kepada semua yang mengikuti channel YouTube kami. Pada kesempatan ini kami akan membawakan review materi dari Bapak Syihabuddin terkait dengan materi teknik pembentukan bahan ajar dan penilaian bahan ajar. Berikut kami sampaikan materi yang dibawakan oleh Bapak Syihabuddin Said, Dr. Syihabuddin Said, Master of Science. Tugas ini kami bawakan sebagai penugasan beliau agar kami membuat materi review, penyusunan bahan ajar, dan rubrik penilaian yang diupload di channel YouTube kami sebagai bentuk pemahaman kami mengenai materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Terima kasih kepada Bapak Dr. Syihabuddin Said, Master of Science. Tugas ini dalam kerangka tugas pekerti pelatihan instruksional yang diselenggarakan oleh Universitas Primagama dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi terkait dengan teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar ini, tujuannya adalah peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Peserta dapat memahami pengembangan, evaluasi, dan rubrik penilaian. Pokok bahasannya yang akan kita bahas apa saja? Kita akan membahas mengenai teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, lembar evaluasi bahan ajar, rubrik kriteria bahan ajar. Jadi materi ini sangat penting ya bagi dosen, bagi guru untuk bagaimana membuat bahan ajar, lalu mengembangkan bahan ajar dari RPS, mengevaluasi bahan ajar, lalu menilai bahan ajar tersebut bermutu baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Kalau kita berbicara mengenai teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, maka apa sih yang dimaksud dengan bahan ajar itu? Bahan ajar itu adalah materi perkuliahan, pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan belajar. Kalau kita kutip referensi dari National Center for Competency Based Training tahun 2007, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen, instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis-jenis bahan ajar sangat banyak sekali ya. Ada yang bahan ajar cetak, ya, buku, audio, ya, rekaman-rekaman, ya. Bahkan kalau dulu masih ada universitas yang menyelenggarakan pendidikan dengan radio, bahkan sampai sekarang, ya. Contohnya Universitas Terbuka di Indonesia dan open learning system yang ada di universitas-universitas di dunia juga masih menggunakan, beberapa masih menggunakan ya, radio. Visual, multimedia interaktif, video bahkan. Selain itu, pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Ya, Instagram pun bisa ya kita menggunakan mengajar dengan menggunakan Instagram bahkan, karena banyak pengguna Instagram. Nah, bagaimana dosen tanggap dengan perubahan teknologi informasi, ya. Namun dari keempat bahan jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Ya. Karakteristik bahan ajar menurut Widodo, Jasmadi, dan Lestari 2013, yang pertama adalah self-instruksional. Jadi dengan adanya bahan ajar cetak,
bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Jadi sejalan dengan teori dengan Student Self Learning Center (SCL) dengan konsep konstruktivisme. Ya. Berikutnya, kedua, bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Nah, ini perlunya RPS, capaian pembelajaran, ya. Capaian pembelajaran mata kuliah. Bahan ajar memudahkan peserta didik secara tuntas memberikan materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Selain itu adalah berkaitan dengan self-contained. Bahan ajar harus memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Ketiga, standalone, berdiri sendiri. Bahan ajar dikembangkan tidak tergantung dari bahan ajar lain. Tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Berdiri sendiri, ya, independen. Adaptif, dia selalu melakukan perubahan, revisi-revisi, menambah pengetahuan peserta didik tergantung dengan perkembangan zaman. User friendly, memudahkan peserta didik mendapatkan informasi yang sejelas-jelas. Tekniknya, ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak antara lain adalah judul, adanya kompetensi materi pokok yang dicapai peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Baru yang kedua, langkah berikutnya adalah menyusun bahan ajar cetak. Ada 6 hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah tampilannya jelas, menarik. Ada istilah don't judge book from the cover. Tapi kadang-kadang apa? Justru buku itu dijudge oleh by the cover. Ya. Mengapa? Karena dilihat dari sampulnya, dari judulnya. Ya, begitu. Kedua adalah bahasa yang mudah, mampu menguji pemahaman, adanya stimulan. Tulisan yang ada di bahan cetak mendorong pembaca untuk berpikir, tertarik, lalu dia mencari pengetahuan yang lain. Kelima, nyaman untuk dibaca, sajian terstruktur. Nah, materi instruksionalnya terkait teksnya, bahan kajian, lembar kerja, dan worksheet. Nah, pengembangan bahan ajar perlu dilakukan dengan membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Ujung-ujungnya, bahan pembelajaran itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, adanya bahan media pembelajaran, adanya interaksi, adanya pesan yang disampaikan. Ya, oleh karena itu, dosen, pendidik harus memahami variabel-variabel pengolahan kelas, media pembelajaran, interaksi isi pesan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu menjadi tercapai. Lebih mudah dicapai dengan adanya bahan pembelajaran. Tujuan pengembangan bahan ajar, ya, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, membantu peserta didik mendapatkan belajar selain buku teks, memudahkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar ini, maka peserta didik akan ada pegangannya, ya, sehingga mereka mudah dalam mencapai tujuan capaian pembelajaran. Ya, prinsip pengembangan bahan ajar itu ada relevansi, konsistensi, adekuasi. Sesuai. Bahan ajar ada hubungannya dengan RPS yang ada, dengan capaian pembelajaran. Konsistensi. Ya, kalau di RPS itu ada capaian pembelajarannya, ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, maka bahan ajar juga harus menyediakan bahan-bahan tersebut agar peserta didik mencapai capaian pembelajaran tersebut. Adekuasi cukup bahan ajar
itu mencukupi untuk mencapai capaian pembelajaran. Tidak boleh terlampau berlebihan, juga tidak boleh kurang. Langkah pemilihannya, yang pertama adalah kita dari rencana pembelajaran semester, ya, dari CP, capaian pembelajaran, yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Yang pertama, mengidentifikasi materi bahan ajar, memilih bahan ajar yang relevan dengan CP yang telah teridentifikasi, baru kemudian adalah memilih sumber bahan ajar. Cakupan isi bahan ajar berisi mengenai pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap. Nah, ini berkaitan dengan SN Dikti, ya. Kalau pengetahuan itu ada di SN Dikti, nilai dan sikap, ya, itu ada di SN Dikti dan KKNI. Keterampilan umum dan keterampilan khusus bisa dari asosiasi atau juga dari SNDT dan KKN. Ya, berikutnya, ruang lingkupnya, luasan dan kedalaman materi yang dimasukkan dalam pelajaran. Kedalaman konsep-konsep yang dipelajari dikuasai oleh mahasiswa. Ya. Ya, urutan bahan ajarnya itu ada prosedural, langkah-langkah urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan tugas, hierarki, berjenjang dari yang mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke kompleks. Nah, ini penyusunan bahan ajar, ya. Bahan ajar adalah buku teks yang digunakan sebagai standar dalam mata kuliah pelajaran tertentu. Bahan ajar memiliki karakteristik sumber materi ajar, referensi mata kuliah pelajaran tertentu, disusun sistematis dan sederhana, terdapat petunjuk pembelajaran. Buku ajar, ya. Untuk keamanan nasional, buku ajar sebaiknya, ya, selaras atau tidak bertentangan, ya, dengan keamanan nasional sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, isinya, ya, sesuai dengan kurikulum, relevan dengan mata pelajaran, ada kebenaran ilmu sesuai perkembangan iptek, sesuai dengan jenjang pendidikan. Cara penyajiannya, ya, itu dari, ya, sederhana ke kompleks, mudah ke sukar, menantang, mengorganisasikan sistematika penulisan, dan memperhatikan kemampuan para peserta didik. Bahasa yang digunakan, ya, bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimatnya sesuai dengan perkembangan peserta didik, ya, ada ilustrasi, gambar-gambar, ya, sehingga mahasiswa bisa menjadi lebih mudah. Nah, ini isinya, kita sistematisnya itu gimana sih? Dari RPS dulu, ya. Kita menyusun RPS, rencana pembelajaran semester, ya. RPS ini sebagai acuan, ya, proses pembelajaran mata kuliah. Bahannya apa saja, capaian pembelajaran mata kuliahnya apa saja yang ingin dicapai. Kemudian kita menyusun outline, ya, deskripsi mata kuliahnya. Mata kuliah itu apa sih? Ya. Lalu capaian pembelajaran mata kuliahnya dan sub CPMK-nya apa saja. Ketiga, petunjuk penggunaan bahan ajar, kompetensi prasyarat. Bagian isi berkaitan dengan judul, topik pembelajaran, tujuan kegiatan pembelajaran, materi, contoh dan kasus, gambar grafik. Sehingga adanya bervariasi isi sehingga para mahasiswa menjadi lebih tertarik. Kesimpulan dari materi pembelajaran, tugas feedback mahasiswa, evaluasi, kunci jawaban. Bagian akhir itu ada daftar pustaka, glosarium, ya, indeks, lampiran, ya, biografi penulis, cover, lembar persembahan, kata pengantar, daftar isi. Ya, ini kita masuk pada evaluasi program pembelajaran. Jadi dari RPS, dari profil lulusan, CPL, mata kuliah terstruktur, kita bisa, itulah isinya RPS. Lalu kita laksanakan proses pembelajaran, ya. Ada dosen, mahasiswa, sumber belajar, ada proses assessment, lingkungan sarana prasarana, lalu ada luaran. Lulusan memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan CPL.
Nah, ini dievaluasi pada setiap proses dari RPS, dari profil, CPL, mata kuliah, rangkaian, proses assessment, dosen, mahasiswa, sumber belajar, lingkungan, sarana prasarana, sampai pada CPL. Penilaian bahan ajar juga perlu dilakukan karena dapat membagi kebutuhan belajar mahasiswa sesuai konteksnya. Salah satu yang perlu dievaluasi tadi kan bahan ajar ya, sarana prasarana, ya, berkaitan dengan prosesnya, proses belajar mengajarnya. Ya, maka perlu dievaluasi ya berkaitan dengan desain pembelajaran dari analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Lalu bahan ajar itu juga perlu dinilai. Ya. Mengapa? Nah, kita agar tidak hanya bahan ajarnya, tapi juga motivasi belajar. Apakah sudah sesuai materinya atau belum? Urutannya sudah benar? Informasi yang dibutuhkan? Adanya latihan praktek, terutama untuk program-program vokasi, kejuruan. Umpan balik, adanya tes atau tidak? Untuk mengukur asesmennya ada atau tidak? Petunjuk dapat diingat dan ditransfer. Nah, ini contoh lembar evaluasi penilaian bahan ajar, itu ada isinya. Ya. Valid nggak? Ya, tinggal centang. Ya, tidak. Selaras nggak dengan nilai sosial? Ya, atau tidak? Ya, centang. Mutakhir atau tidak? Terus cakupan isi, luas, dalam, utuh, ya atau tidak? Ketercernaan, logis, runtut, contohnya cukup, gambar-gambar, penjelasan, manfaat, ya atau tidak? Penggunaan bahasa, bahasanya komunikatif, singkat, lugas, ada daftar, kalimat efektif, gagasan utama. Nah, ini kita bisa mengevaluasi bahan ajar yang ada ya. Berkaitan dengan isi, cakupan isi, ketercernaan, penggunaan bahasa. Nah, untuk evaluasi untuk medium cetak, ini ada judul, sumber, tanggal, biaya, waktu, standar, target pembaca, ringkasan. Nah, ini dinilai dengan tinggi, sedang, rendah, komentar ya. Kesesuaian kurikulum. Sudah sesuai dengan kurikulum tidak? Akurasi kebaruan, kejelasan ketepatan bahasa, motivasi, memotivasi atau tidak bagi peserta didik. Partisipasi pembelajar, adanya student learning center itu tidak. Atau lecture learning center. Kualitas teknik, butuh efektif, bebas bias, ya, tidak membingungkan. Panduan pengguna, kesesuaian tingkat baca, daftar isi, dan indeks. Nah, ini tinggal tinggi, sedang, rendah, di jumlah. Nah, ini sebagai evaluasi. Nah, demikian kami sampaikan terkait dengan materi Pak Syihabudin, Dr. Syihabudin, Master of Science, terkait dengan tugas review materi beliau selama pelatihan pekerti yang diselenggarakan oleh Universitas Primagama bekerjasama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penutup, pengembangan buku ajar daerah sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada sehingga selalu mengikuti perkembangan zaman, perkembangan tuntutan dunia industri, perkembangan user. Evaluasi bahan ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat berguna bagi pembelajaran kita, terutama bagi para peserta pekerti pada tanggal 4 sampai dengan 9 Mei 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Primagama bekerjasama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kami, Yohanes Joni Kurniawan, mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Semoga semuanya sukses dan diberi kesehatan. Amin. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya.